Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah walallah Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh ulama legendaris yang lahir di Mataram tahun 1650. Beliau tumbuh dan menghabiskan masa mudanya di Gresik dan Ampel, Jawa Timur. Beliau pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun. Lalu kemudian memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, Syekh Abdul Muhyi kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Awalnya Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Dharma Kuningan dan menetap di sana selama 7 tahun. Selanjutnya Syekh Abdul Muhyi mengembara hingga ke Pamengpek, Garut Selatan selama 1 tahun. Syekh Abdul Muhyi melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi dan Lebak Siu. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, beliau bermukim di dalam gua yang sekarang dikenal sebagai Gua Safarwati, dengan maksud untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya. Keberadaan Gua Safarwati ini erat kaitannya dengan kisah perjalanan Syekh Abdul Muhyi. Dikisahkan pada suatu saat beliau mendapat perintah dari gurunya, yakni Syekh Abdul Rauf Singkil dari Kuala Aceh, untuk mengembangkan agama Islam di Jawa Barat bagian selatan, sekaligus mencari tempat yang disebutkan dalam ilham dengan sebuah gua khusus sebagai tandanya. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan berat, pada suatu hari ketika sedang asik bertafakur memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Muhyi tiba-tiba menoleh ke arah tanaman padinya yang didapati telah menguning dan sudah sampai masanya untuk dipanen. Konon setelah dipanen, hasil yang diperoleh ternyata tidak kurang juga tidak lebih, atau hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Mengetahui hal ini, beliau menjadi sangat terkejut sekaligus gembira, karena itu adanya pertanda bahwa perjuangannya mencari gua sudah dekat. Upaya pertama untuk memastikan adanya gua yang dicari dan ternyata berhasil. Lalu dilanjutkan dengan cara menanam padi kembali di lahan sekitar tempat tersebut. Sambil terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, upaya ini pada akhirnya juga mendapatkan hasil. Padi yang ditanam berbuah dan menguning, lalu dipetik hasilnya. Ternyata menuai hasil sama sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pertama. Hal ini semakin menambah keyakinan Syekh Abdul Muhyi bahwa di tempat itulah, di dalam gunung, terdapat gua yang dicarinya. Suatu hari ketika sedang berjalan ke sebelah timur gunung tersebut sambil bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Muhyi tiba-tiba mendengar suara air terjun dan kicauan burung-burung kecil dari tempat tersebut. Syekh Abdul Muhyi kemudian melangkah turun ke tempat di mana suara itu berada, dan di sana beliau melihat sebuah lubang besar yang ternyata sesuai dengan sifat-sifat gua yang ciri-cirinya telah ditunjukkan oleh gurunya. Seketika itu juga terangkatlah kedua tangan Syekh Abdul Muhyi menghadap ke atas sambil mengucap doa sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada dirinya dalam upaya menemukan gua yang dicari. Peristiwa penemuan gua ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 Hijriah atau 1690 Masehi. Setelah perjuangan berat dalam mencarinya selama kurang lebih 12 tahun, usia Syekh Abdul Muhyi sendiri pada waktu itu adalah genap 40 tahun, dan gua tersebut pada nantinya akan dikenal dengan nama Gua Pamijahan. Gua Pamijahan terletak di sebuah kaki bukit yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Mujarot. Nama ini diambil dari kata bahasa Arab yang berarti tempat penenangan.
atau dalam bahasa Sunda disebut sebagai tempat nyinarkeun manah. Karena Syekh Abdul Muhyi sering melakukan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam gua tersebut. Gua Pamijahan ini pada dasarnya memiliki makna khusus dalam perjalanan dakwah dan spiritual Syekh Abdul Muhyi. Penemuan dan keberadaan gua ini seolah menjadi simbol yang menandakan bahwa perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyi telah mengalami puncaknya. Selain itu, selalu terdapat makna dan fungsi khusus dalam setiap hal yang terhubung secara istimewa dengan tokoh yang menjalaninya. Bahwa para tokoh sejarah Islam di Nusantara khususnya biasa melakukan pendekatan supranatural dalam rangka meningkatkan karisma mereka. Gua besar di Pamijahan, Tasik Malaya Selatan sebagai tempat Syekh Abdul Muhyi melakukan riyadhah spiritual dan salah satu pusat penyebaran tarekat Satariyah di Pulau Jawa adalah contoh dari hal tersebut. Para juru kunci di tempat ini bahkan menunjukkan sebuah lorong sempit yang konon dilalui oleh Syekh Abdul Muhyi untuk pergi ke Mekah setiap Jumat. Sementara itu di Cibulakan, Pandeglang, Banten misalnya juga terdapat sebuah sumur yang konon berhubungan dengan sumber air Zam-Zam di Mekah. Menurut riwayat, Maulana Mansuruddin yang diyakini sebagai wali yang dimakamkan di Cikadun pulang dari Mekah melalui sumber mata air Zam-Zam dan muncullah di sumur ini. Ringkasnya, hingga saat ini masih ada kiai di Jawa yang menurut para pengikutnya yang paling fanatik setiap Jumat secara gaib pergi sembahyang di Masjidil Haram. Semua ini juga menandakan perihal lain, yakni kuatnya peranan haji dan Mekah serta hubungannya dengan tradisi spiritual sebagai legitimasi kekuasaan atau keilmuan seseorang dalam pandangan orang Jawa. Di lingkungan kekeramatan Pamijahan sendiri terdapat beberapa kisah yang mengandung pengertian di atas, yaitu salah satu kisah yang sering beredar menyebutkan bahwa konon Syekh Abdul Muhyi bersama Syekh Maulana Mansuruddin dan Syekh Ja'far Shodiq sering sholat di Mekah bersama-sama lewat gua Pamijahan. Ketiga orang itu memang dikenal mempunyai ikatan persahabatan yang sangat erat. Kisah supranatural lain di lingkungan kekeramatan Pamijahan adalah kisah yang menjadi asal muasal diharamkannya merokok di lingkungan tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat, pada suatu hari Syekh Abdul Muhyi dan Syekh Maulana Mansuruddin berada di Mekah hendak pulang ke tanah Jawa. Keduanya kemudian berunding tentang pemberangkatan, bahwa siapa yang sampai lebih dulu di Jawa hendaklah menunggu salah seorang yang lain di tempat yang telah ditentukan. Lalu berangkatlah kedua sahabat tersebut dengan cara masing-masing, yakni Syekh Maulana Mansuruddin berjalan di atas bumi, sedangkan Syekh Abdul Muhyi di bawah bumi. Keduanya sama-sama menggunakan kesaktiannya. Namun ketika Syekh Abdul Muhyi sedang berada dalam perjalanan di bawah laut, tiba-tiba ia merasa kedinginan lalu berhenti sebentar. Sewaktu hendak menyalakan api dengan maksud untuk merokok, tanpa disangka muncullah kabut yang membuat sekelilingnya jadi gelap. Syekh Abdul Muhyi terpaksa berdiam diri menunggu kabut tersebut menipis sambil merokok. Namun kabut itu ternyata semakin menebal. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi teringat bahwa merokok itu perbuatan yang makruh. Maka seketika itu juga Syekh Abdul Muhyi merasa berdosa dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu kabut pun menghilang dan akhirnya beliau bisa berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Mulai saat itulah Syekh Abdul Muhyi menjauhkan diri dari merokok, bahkan bisa dikatakan mengharamkan rokok untuk dirinya. Sedangkan kepada keluarga dan pengikutnya, beliau hanya melarang mereka merokok sewaktu di dekat dirinya. Oleh karena itu, di daerah Pamijahan ada tempat tertentu yang dilarang secara adat untuk merokok, khususnya tempat yang berada di sekitar makam Syekh Abdul Muhyi. Adapun kata Pamijahan adalah nama baru di masa hidup Syekh Abdul Muhyi sendiri. Nama tersebut belum dikenal. Wilayah ini disebut oleh Syekh Abdul Muhyi dengan istilah Safarwadi. Nama ini diambil dari kata bahasa Arab, yakni safar yang berarti jalan dan wadi yang berarti lembah.
Jadi Safarwati adalah jalan yang berada di lembah. Hal ini disesuaikan dengan letaknya yang berada di antara dua bukit di pinggir kali. Namun sekarang Safarwati dikenal juga dengan nama Pamijahan, karena banyak orang yang berdatangan dari pelosok pulau Jawa secara berduyun-duyun, laksana ikan yang akan bertelur. Karena itu nama Safarwati kemudian berganti menjadi Pamijahan, sebab mempunyai arti yang hampir mirip dengan tempat ikan akan bertelur dan bukan berarti tempat pemujaan. Syekh Abdul Muhyi dalam sejarah hidupnya adalah seorang yang zuhud, pintar, sakti, dan terkenal paling berani dalam memerangi musuh Islam. Namun semua itu adalah masa lalu dan kini hanya tinggal kenangan belaka. Hanya saja walau ia sudah ratusan tahun telah tiada, namun rahmat serta kekeramatannya masih banyak diburu, terutama oleh para peziarah yang minta berkah lewat wasilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah walallah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.